Halo semuanya, di penjelasan kali ini kita bakal ngebongkar satu rahasia besar dari lanskap yang super ikonik, nggak cuma di Indonesia, tapi juga di mata dunia. Siapa sih yang nggak kenal sama Taman Nasional Bromo Tengger Semeru? Lautan pasirnya yang luas, kawahnya yang eksotis, dan jujur aja pemandangan sunrise-nya tuh emang bikin siapa aja nahan nafas saking takjubnya. Tapi, siap-siap ya, karena di balik keindahan luar biasa yang sering banget kita puji-puji ini, ternyata ada cerita masa lalu yang gelap dan kelam banget. Kita tuh sebenarnya nggak lagi ngelihat taman nasional biasa loh. Kita ini lagi ngelihat sisa-sisa dari sebuah kiamat vulkanik. Oke, coba kita selami ini bareng-bareng. Angka 3 di sini bukan sekedar angka biasa ya. Desember 2023 lalu, Bounce itu tuh platform perjalanan global dari Amerika, mereka ngerilis daftar taman nasional paling indah di planet bumi. Dan coba tebak, Bromo ada di urutan berapa? Yap, betul banget, posisi ketiga di dunia. Ini pengakuan global yang gila sih. Sekaligus ngasih tahu kita kenapa Bromo itu jadi taman terindah yang kita punya. Bener-bener sebuah mahakarya alam kelas dunia. Bayangin aja jajaran elit ini. Bromo Tengger Semeru bisa berdiri sejajar sama Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang terkenal sama satwa liar eksotisnya dan juga Bukit Pasir Putih berlaga biru di Lençóis Maranhenses, Brasil. Nggak heran kan kalau jutaan turis, apalagi fotografer, rela banget nembus udara yang super dingin pas subuh-subuh buta cuma demi nge-capture siluet magis matahari terbit di Bromo? Semuanya kelihatan begitu damai, memukau, bener-bener sempurna deh. Tapi, saya harus kasih tahu nih, kedamaian yang kita nikmatin sekarang ini sebenarnya nutupin rahasia kekerasan alam yang brutal banget di masa lalu. Kita masuk ke bagian pertama, raksasa purba Gunung Tengger. Coba deh kalian ubah cara pandangnya sebentar. Pas kalian liburan ke Bromo, pemandangan yang kalian lihat itu bukan cuma sekedar gunung-gunung kecil estetik di atas lautan pasir, sama sekali bukan. Landscape epic yang ngebentang luas itu tuh sebenarnya mayat atau reruntuhan dari sebuah gunung berapi super purba yang hancur lebur berkali-kali sama kekuatannya sendiri. Dulu, raksasa ini bener-bener nguasain langit Pulau Jawa. Perbandingan ini ngasih gambaran brilian banget soal skalanya. Peneliti memperkirakan Gunung Tengger Purba ini tingginya mencapai 4.000 meter di atas permukaan laut. Gila nggak tuh? Jauh lebih tinggi dari Gunung Semeru sekarang. Tapi lihat sekarang, titik tertingginya cuma puncak Pananjakan di 2.772 meter. Artinya apa? Lebih dari separuh badan raksasa ini benar-benar lenyap, terlempar ke atmosfer gara-gara letusan yang luar biasa dahsyat. Nah, kalian mungkin mikir, terus bagaimana Gunung Tengger hancur total bagi para peneliti? Dari mana mereka tahu? Jadi, para ahli dari Universitas Gadjah Mada, di buku mereka The Secret of Bromo, nyimpulin kalau Gunung Tengger ini punya sejarah letusan paling rumit se-Indonesia. Gunung ini nggak hancur dalam satu ledakan besar aja, tapi meledak berkali-kali dari titik yang beda-beda dan saling tumpang tindih. Lewat pencitraan digital, bukti kehancuran itu kelihatan jelas banget tercetak di bumi, ngebentuk kawah-kawah raksasa yang saling beririsan. Kayak puzzle raksasa gitu loh. Ada kaldera Ngadisari, Gunung Ijo, sampai kaldera lautan pasir yang ikonik itu. Semuanya gabung ngebentuk apa yang sekarang kita sebut kaldera Tengger. Lanjut ke bagian 2, 5 fase letusan dahsyat. Kehancuran segila itu jelas nggak terjadi dalam semalam ya. Butuh waktu ratusan ribu tahun ngelewatin 5 fase letusan dahsyat buat pelan-pelan merobek tubuh raksasa purba ini. Kita urik dari awal ya. Aktivitasnya mulai sekitar 300.000 sampai 250.000 tahun yang lalu di Ngadisari dan Gunung Ijo. Terus, 150.000 tahun yang lalu, sisi timurnya ambruk ngebuka celah raksasa. Lanjut lagi letusan yang ngehancurin Pananjakan dan Gunung Ijo sekitar 100.000 sampai 50.000 tahun yang lalu. Titik ledakannya tuh pindah-pindah terus, ngerusak gunung dari segala sisi, ngosongin perut buminya, sampai akhirnya si atap gunung gak kuat lagi nahan beban, dan boom, runtuh ke dalam. Tapi puncak malapetakannya tuh terjadi di fase keempat. Sekitar 40.000 tahun yang lalu, coba bayangin ledakan supermasif, muntahin entah berapa banyak material vulkanik ke langit. Letusan ini saking mengerikannya, sampai ngebikin kawah raksasa yang diameternya 10 km. Bener banget, lubang 10 km itulah yang sekarang sering kita lewati naik jeep, si kaldera lautan pasir Bromo. Skala kehancuran yang jujur aja, agak di luar nalar kita. Terus, dari kehancuran yang bener-bener absolut itu, gimana ceritanya landscape ini bisa cantik lagi? Nah, ini masuk ke fase kelima. Setelah kiamat vulkanik tadi, alam mulai nyembuhin dirinya sendiri selama ribuan tahun. Dari dasar lautan pasir yang udah kosong, magma naik lagi pelan-pelan, ngelahirin gunung-gunung baru. Pertama muncul Gunung Widodaren, yang nyebarin abu hitam, terus disusul Gunung Kursi dan Tatangan,
Nggak lama, muncul deh Gunung Batok yang kerucutnya estetik banget itu. Dan yang terakhir, agak geser ke tenggara, lahirlah si gunung berapi aktif yang masih napas sampai detik ini, Gunung Bromo. Bagian 3. Jejak skala kehancuran. Kalau cuma dengar kata hancur atau kaldera 10 kilometer, kadang otak kita tuh agak susah ngebayanginnya. Jadi biar kita ngerti seberapa mengerikannya letusan Tengger Purba ini, mari kita bandingin sama bencana yang udah kecatat sejarah, yaitu letusan Gunung Tambora di tahun 1815. Tambora itu letusannya masuk skala VI7 loh, indeks ledakan tertinggi yang sampai bikin bumi ngalamin tahun tanpa musim panas. Coba lihat datanya nih. Tambora kehilangan tinggi 1.400 meter dan ninggalin kawah selebar 7 kilometer. Nah, Tengger Purba, dia emang kehilangan tinggi sekitar 1.200 meter. Tapi kawah yang ditinggalin 10 kilometer, teman-teman. Jauh lebih masif. Walaupun karakternya beda, perbandingan ini bikin merinding banget kan soal tenaga gila yang dulu ngerobek Gunung Tengger. Kita sampai di bagian terakhir nih, bagian 4. Pesona lahir dari kehancuran. Yuk, tarik napas sebentar. Masa lalu yang brutal itu udah lewat kok. Dan hebatnya, alam tuh punya cara sendiri buat ngubah tragedi kiamat ini buat nyiptain pesona wisata dunia. Ironis sekaligus puitis banget ya. Bayangin, tempat-tempat yang paling kita puja-puja di Bromo, sekarang itu murni hasil dari apokalips tersebut. Lautan pasir 10 km, tempat kita seru-seruan naik jeep, itu zona hancur fase keempat. Gunung Batok dan Bromo yang sering jadi background foto, itu gunung-gunung bayi yang lahir dari abu sisa kehancuran. Terus, spot nongkrong nungguin sunrise di Pananjakan. Itu sebenarnya sisa dinding kawah raksasa yang kebetulan aja nggak ikutan hancur. Alam benar-benar ngambil kanvas yang udah robek-robek, terus ngelukisnya ulang jadi sebuah mahakarya. Makanya, saking magisnya pesona dari sisa kehancuran ini, mantan Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah sampai pernah bilang kalimat ikonik ini. Jangan mati dulu sebelum ke Bromo. Dan emang bener sih pesonanya nggak cuma narik turis biasa. Para sineas juga pada jatuh cinta. Kalian mungkin ingat film legendaris Pasir Berbisik tahun 2001 yang dibintangi Dian Sastro? Keindahan lautan abu yang kelihatan surrealistis di Tengger itulah yang jadi bintang utamanya. Bener-bener jadi saksi bisu gimana kehancuran dan keindahan bisa jalan barengan. Jadi, poin pentingnya tuh begini. Waktu kita lagi berdiri nikmatin Bromo, kita tuh nggak cuma ngelihat hal yang indah aja. Kita lagi nyaksiin ketahanan alam. Coba deh resapi. Tiap butir pasir, lekukan tebing yang gagah, sampai asap yang keluar dari kawahnya, semuanya itu adalah saksi dari kehancuran dahsyat 40.000 tahun lalu. Nah, sekarang saya mau nanya, dan ini buat kalian renungin. Setelah kalian paham soal masa lalu Bromo yang gelap dan sempat hancur lebur kali gitu, kira-kira pas kalian lihat sunrise lagi dari tepi kalderanya nanti, pemandangannya bakal terasa jauh lebih indah dan bermakna nggak buat kalian? Terima kasih udah ngikutin rangkuman visual kali ini ya. Teruslah eksplorasi dan sampai jumpa di penjelasan seru berikutnya.